Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis bin setan dalam Quran? Banyak orang yang heran mengapa sebagian Muslim melakukan tindakan mengerikan atas nama Allah, berperilaku bak kerasukan setan, meskipun ngakunya mengikuti perintah Allah. Untuk lebih memahami paradoks ini dalam Islam, mari kita langsung bandingkan apa yang dikatakan Al-Quran tentang Allah dan setan atau iblis. Banyak kesamaan yang mencolok, terutama tentang bagaimana keduanya suka menyesatkan orang dan memicu permusuhan serta kebencian. 1. Perihal penyesatan. Sifat setan. Setan atau iblis dengan terang-terangan menyatakan misinya untuk menyesatkan manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119 di mana setan berkata, "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Quran Surah Sad ayat 82. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ayat-ayat ini mengungkapkan bahwa tujuan utama setan adalah penipuan dan menyesatkan orang dari kebenaran. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran berkali-kali menunjukkan bahwa Allah sendiri suka menyesatkan orang dengan sengaja, tanpa menunjukkan jalan keluar. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf 36 mengatakan bahwa jika seseorang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan menugaskan setan untuk menemani dan lebih menyesatkannya. Ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, mengapa memperburuk kesesatan dan bukannya menawarkan bantuan? Bandingkan ini dengan orang tua manusia. Jika anak kita tersesat, kita melakukan segala cara untuk membimbing mereka kembali, bukan mengirimkan teman jahat untuk memperburuk keadaan. Dengan standar ini, orang tua biasa menunjukkan lebih banyak cinta dan belas kasihan daripada Allah. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 33. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ayat ini merangkum hasilnya. Allah menyesatkan orang-orang, dan mereka tidak menerima petunjuk, langsung menuju neraka. Quran Surah Muhammad ayat 1. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Amal baik para non-muslim dibatalkan oleh Allah karena mereka menolak Islam. Quran Surah Ghafir ayat 74. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Quran Surah Ghafir ayat 34. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Quran Surah Fatir ayat 8. Maka sesungguhnya, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran dengan tegas mengulangi bahwa Allah dengan sengaja menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, membuat kejahatan tampak menarik, menutup hati, dan memastikan tidak ada petunjuk bagi yang tersesat. Ini sangat kontras dengan orang tua yang penuh kasih yang tidak pernah meninggalkan atau memperburuk jalan anak-anak mereka. Pola ini jelas. Baik setan maupun Allah digambarkan sebagai pelaku aktif penyesatan. 2. Perihal permusuhan dan kebencian. Sifat setan. Setan dengan jelas disebut sebagai musuh yang menabur perpecahan dan kebencian. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Metode setan menimbulkan kebencian dan perpecahan untuk menjauhkan orang dari Allah. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kelompok-kelompok tertentu, khususnya Yahudi dan Kristen, hingga hari kebangkitan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 14. Maka kami timbulkan di antara mereka, orang-orang Nasrani, permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat.
Allah secara langsung menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara orang Kristen. Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 64. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Allah itulah yang menanamkan permusuhan dan kebencian di dalam hati orang Yahudi. Siapa yang menabur kebencian dan perpecahan yang berlangsung sampai hari kiamat? Dalam kasus setan, tindakannya dikutuk sebagai perbuatan jahat. Dalam kasus Allah, tindakannya yang sama ditampilkan sebagai keadilan ilahi. Nyatanya, Allah dan setan mencerminkan satu hal yang sama. Keduanya secara aktif menumbuhkan permusuhan untuk memecah belah dan menghancurkan manusia. Berbagai kesamaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sifat Allah dalam Al-Quran. Jika setan sebagai musuh utama bertindak menyesatkan dan menanamkan kebencian, mengapa Allah melakukan peran yang sama? Menyesatkan orang, menugaskan setan, membatalkan amal baik, dan menanamkan kebencian yang berkepanjangan di antara kelompok manusia. Ayat-ayat Quran menunjukkan kesamaan perilaku Allah dan setan yang sulit untuk diabaikan. 3. Perihal penipuan. Sifat setan. Setan berulang kali digambarkan sebagai penipu yang menjanjikan ilusi dan menggunakan tipu daya untuk menyesatkan. Quran Surah An-Nisa ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran Surah Al-A'raf ayat 22, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Ciri khas perbuatan setan adalah penipuan, janji palsu, godaan, tipu muslihat terselubung untuk menjahati manusia. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran menggambarkan Allah sebagai penjahat ulung yang merencanakan dan menipu, bahkan terhadap mereka yang menentang utusannya. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah pembuat tipu daya yang paling lihai. Quran Surah Ali Imran ayat 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah adalah pembuat tipu daya yang paling lihai. Rencana tipu muslihat setan disebut lemah, sedangkan rencana tipu muslihat Allah dinyatakan paling lihai. Dia mengalahkan dan menipu para penipu. Bahasa yang digunakan sangat mirip. Keduanya terlibat dalam tipu muslihat atau makar. Setan menipu untuk menyesatkan, Allah menipu untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Jika penipuan adalah ciri khas iblis, mengapa Allah dipuji sebagai yang terbaik dalam hal itu? 4. Perihal kemaksiatan. Sifat setan. Setan secara aktif menghiasi jalan-jalan penuh kejahatan dan menghasut orang-orang menuju dosa. Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Setan membuat dosa terlihat menarik dan menyesatkan orang. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Maryam ayat 83. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Perhatikan Surah Maryam 83. Allah mengutus setan untuk memprovokasi dan mendorong orang-orang kafir ke dalam dosa, mencerminkan peran setan dalam menghias dan menghasut kejahatan. Keduanya membuat kemaksiatan tampak menarik dan mendorong orang semakin terjerumus ke dalamnya.
5. Perihal perceraian, sifat setan. Sihir yang diajarkan oleh setan dikutuk karena menyebabkan perpisahan rumah tangga. Quran Surah Al-Baqarah verses 102. Maka mereka manusia mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Iblis atau setan mengajarkan metode untuk memisahkan suami dan istri. Digambarkan sebagai sihir berbahaya dan terlarang yang menghancurkan keluarga. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah secara langsung mengatur, dan dalam beberapa kasus, tampaknya memfasilitasi atau mendukung perceraian dan bahkan menyarankan untuk mengganti istri. Quran Surah At-Talaq ayat 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 5. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Allah memberikan aturan terperinci untuk perceraian, termasuk kemungkinan rujuk, tetapi juga menghibur Nabi dengan gagasan bahwa Allah bisa mengganti seluruh istrinya dengan yang lebih baik. Sihir dari setan dikutuk karena merusak pernikahan, tapi di lain pihak, Allah sendiri mengizinkan bahkan mendorong perpisahan dengan janji istri pengganti yang lebih baik. Hasil akhirnya sama, yakni kehancuran pernikahan. Namun yang satu disebut sebagai kejahatan setan dan yang lainnya sebagai izin ilahi. Kesamaan perilaku Allah dan setan menunjukkan pola yang sama. Tindakan yang dikaitkan dengan setan, penipuan, menghasut dosa, merusak pernikahan, diulang atau dilakukan bahkan lebih hebat lagi oleh Allah. Penipuan yang lebih lihai, mengirim setan untuk menghasut kejahatan, izin cerai, dan kemungkinan mengganti istri. Al-Quran secara konsisten menunjukkan peran sama antara Allah dan setan yang saling bergantian. Siapa yang menciptakan dan memberi kekuatan pada setan? Sumber utama kejahatan. Setelah meneliti berbagai kesamaan antara Allah dan setan, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika Allah dan setan memiliki peran yang begitu mirip, menyesatkan orang, melakukan tipu daya, menghasut dosa, menebar kebencian, dan memecah keluarga, siapa sebenarnya yang berada di balik tindakan jahat setan? Al-Quran menunjukkan bahwa Allah lah yang sengaja menciptakan, menunjuk dan mengizinkan kekuatan jahat untuk beroperasi. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan setan yang menyesatkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mereka, para malaikat, berkata pada Allah, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah dengan sengaja menciptakan umat manusia meskipun telah tahu manusia akan membuat kerusakan, pertumpahan darah, dan kerusuhan. Perilaku jahat di bumi bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana Allah yang disengaja. Quran Surah Al-An'am ayat 123. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dalam ayat ini, Allah dengan sengaja menempatkan para penjahat terburuk dalam masyarakat untuk merencanakan dan bertipu muslihat, mencerminkan sifat tipu muslihat iblis, namun diatur oleh Allah sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka manusia berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Konflik, perkelahian, ketidakpercayaan, dan pertumpahan darah di antara manusia terjadi hanya karena Allah menghendakinya.
Dia bisa mencegah semua kekerasan dan perpecahan, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Quran Surah Al-Furqan ayat 31. Dan seperti itulah, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Allah menciptakan berbagai musuh, para kriminal bagi setiap nabinya untuk mengadakan perseteruan dengan nabinya. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Allah menciptakan manusia dan jin yang jahat sebagai musuh para nabi, menginspirasi mereka dengan ucapan yang menipu. Sekali lagi, jika Allah menghendaki, semua kejahatan ini tidak akan terjadi. Dengan begitu, Allah lah perencana utama kejahatan tersebut. Pola ini tidak dapat disangkal. Setan menyesatkan, menipu, menghasut, dan menentang. Tetapi Allah lah yang menciptakan setan, memampukan setan, menempatkan penjahat, merancang musuh, menghendaki konflik dan pertumpahan darah, serta membiarkan kejahatan berkembang. Tindakan setan ternyata adalah mewujudkan rencana Allah. Jika sifat iblis adalah penipuan dan permusuhan, dan tindakan Allah mencerminkan bahkan melampauinya, maka sumber dari perilaku setan berasal dari Allah sendiri. Ini menimbulkan masalah yang mendalam. Umat Muslim sangat takut dan taat kepada Allah, padahal Allah itu sama seperti setan, suka menyesatkan, merencanakan, menghasut dosa, menebar kebencian, dan menghendaki konflik. Maka tidak mengherankan jika sebagian Muslim berperilaku sangat mirip dengan setan.